Shalom, selamat sore untuk kita sekalian. Kembali lagi di Renungan Bina Muda Sabtu di hari ini. Sebelum kita membaca merenungkan akan firman Tuhan, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Syukur kepadamu ya Allah, Sang Pemilik kehidupan kami. Oleh karena kasih-Mu, penyertaan-Mu, Engkau melayakkan kami untuk datang menghampiri tahta hadirat-Mu ya Tuhan di saat ini. Ya Tuhan, kami akan merenungkan, membaca sebagian dari isi firman-Mu. Kiranya kami pun dapat memahaminya, terlebih kami pakai dalam kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Sobat muda yang dikasihi dalam Yesus Kristus, pembacaan kita pada saat ini sesuai dengan bahan Bina Muda telah disiapkan dari Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-22. Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Yesus menyucikan Bait Allah. Firman Tuhan, ketika hari raya Paskah orang Yahudi sudah dekat, Yesus berangkat ke Yerusalem. Dalam bait suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Ia membuat cambuk dari tali lalu mengusir mereka semua dari bait suci dengan semua kambing domba dan lembu mereka. Uang penukar-penukar dihamburkannya ke tanah dan meja-meja mereka dibalikkannya. Kepada pedagang-pedagang merpati ia berkata, "Ambil semuanya ini dari sini. Jangan kamu membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan." Maka teringatlah murid-muridnya bahwa ada tertulis, "Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku." Orang-orang Yahudi menantang Yesus, katanya, "Tanda apakah dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Jawab Yesus kepada mereka, "Rombak bait Allah ini, dan dalam 3 hari aku akan mendirikannya kembali." Lalu kata orang Yahudi kepadanya, 46 tahun orang mendirikan bait Allah ini, dan engkau dapat membangunnya dalam 3 hari? Tetapi yang dimaksudkannya dengan bait Allah ialah tubuhnya sendiri. Kemudian sesudah ia bangkit dari antara orang mati, barulah teringat oleh murid-muridnya bahwa hal itu telah dikatakannya, dan mereka pun percayalah akan kitab suci dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-22 diberikan suatu tema, yakni rombak, atau dalam bahasa Toraja Banglai. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, dari bacaan kita saat ini Injil Yohanes pasal 2 ayat 13 sampai ayat yang ke-22, kita melihat terdapat suatu hari raya yang akan diadakan oleh bangsa Yahudi pada saat itu, yakni hari raya Paskah. Ya, mungkin ada di antara kita yang bertanya bahwa mengapa kemudian ada hari raya Paskah yang diadakan oleh bangsa Yahudi, orang-orang Yahudi pada saat itu, sedangkan Yesus masih ada bersama-sama dengan mereka. Mengapa kemudian ada hari raya Paskah diadakan sedangkan Yesus sedang bersama-sama dengan mereka? Sobat muda yang dikasihi Tuhan, Paskah dalam tradisi Yahudi merujuk pada suatu peringatan, suatu pengingatan akan kasih Tuhan, penyertaan Tuhan bagi bangsa Israel yang membebaskan mereka keluar dari tanah
perbudakan, yakni tanah Mesir. Berbeda dengan tradisi kita sekarang, kita memperingati hari raya Paskah untuk mengingat akan pengorbanan Yesus, mengingat akan kasih Allah kepada kita untuk membebaskan, menebus kita dari kutukan dosa. Ya, ini merupakan suatu perbedaan Paskah dalam tradisi yang dilaksanakan oleh bangsa Yahudi dengan tradisi kita sekarang. Sobat muda yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus dalam perjalanan menuju Yerusalem dan Bait Suci, dalam bacaan kita pada saat ini, Yesus mendapati Bait Suci yang dipergunakan sebagai tempat berjualan. Dapat kita lihat dalam ayatnya yang ke-14. Dalam Bait Suci didapatinya pedagang-pedagang lembu, kambing domba dan merpati, dan penukar-penukar uang duduk di situ. Melihat hal ini, Yesus kemudian menjadi marah dan bahkan mengusir orang-orang yang berjualan pada saat itu. Itu jelas dalam ayatnya yang ke-15. Ia membuat cambuk lalu mengusir mereka dari Bait Suci. Dari hal ini kita perlu memahami secara detail apa tujuan, apa maksud Yesus melakukan hal demikian. Karena ketika kita memiliki pemahaman yang minim akan teks bacaan kita pada saat ini, kita akan memiliki asumsi bahwa ternyata Yesus itu adalah seseorang yang pemarah. Yesus melakukan hal demikian karena Bait Suci yang seharusnya digunakan sebagai tempat beribadah, tempat merayakan Paskah, justru kemudian digunakan oleh orang-orang pada saat itu untuk berjualan. Mereka mempergunakan Bait Suci sebagai tempat berjualan. Itulah sebabnya Yesus menjadi marah, Yesus menjadi kecewa kepada mereka. Setelah Yesus melakukan hal demikian, ternyata ada respon balik dari para pemuka Yahudi. Di ayatnya yang ke-18 jelas bahwa orang-orang Yahudi menantang Yesus. Mereka berkata, "Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami bahwa engkau berhak bertindak demikian?" Itu merupakan suatu respon orang-orang Yahudi pada saat itu terhadap Yesus. Namun di sini kita dapat melihat bahwa di mana Yohanes menegaskan bahwa yang dimaksudkan Yesus ialah kehadiran Tuhan. Kehadiran Tuhan yakni Bait Suci yang sesungguhnya. Karena itu, tindakan Yesus dalam memandang Bait Suci merupakan suatu peringatan dari Allah kepada bangsa Yahudi. Allah tidak mau Bait Suci kemudian dipergunakan sebagai tempat berjualan. Oleh karena itu, Allah memberikan suatu peringatan melalui diri Yesus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Begitupun dalam kehidupan kita secara khusus dalam menjalani masa Prapaskah saat ini, kita harus lebih memfokuskan diri kita kepada Tuhan. Mungkin dalam kebiasaan keseharian kita ada hal atau sesuatu yang kita lakukan yang tidak berjalan sesuai dengan apa yang difirmankan Tuhan dalam Alkitab. Maka melalui firman Tuhan pada saat ini kita ditegur untuk senantiasa memegang, bersandar kepada Tuhan. Kita harus merombak semua kebiasaan buruk kita,
dan berbalik kepada apa yang sepatutnya dilakukan sesuai dengan firman Tuhan. Mungkin kita jarang ikut persekutuan, mengabaikan waktu untuk beribadah, bersekutu, tapi melalui firman Tuhan pada saat ini ingin menegur kita untuk merombak semuanya itu, untuk kembali kepada jalan yang diinginkan oleh Tuhan. Kiranya Roh Kudus yang akan memampukan kita dalam memahami akan isi firman Tuhan pada saat ini. Amin.